satu kapal induk Cina nongkrong di depan Laut Cina Selatan, kita mau apa? Dan saat ini sudah 3 radar yang ditempatkan di sana. Itu dia jangkaunya bagaimana. Apalagi beliau tadi udah tahu ada Sukhoi, ada ini kan bisa ngelihat semua itu. Kalau benar. Ya. Gitu. Kita akan ke tema, Mas Yono. Jadi kemarin yang disinggung mengenai konflik laut Cina Selatan. Kira-kira nih persoalan sebenarnya apa dari situ? Ya, jadi mengapa kok Cina ngotot di situ ya? Ya. Dan pengen mencaplok semua wilayah di situ. Jadi sebenarnya kalau kita lihat apa yang ada di dalam laut Natuna Utara itu yang sekarang diperebutkan. Ya. Jadi kalau kita lihat data terakhir itu sekitar 11 miliar barrel ya cadangan minyak. Kemudian gasnya kurang lebih 150 triliun cubic feet. Jadi besar sekali potensinya. Jadi untuk masa depan itu yang diperebutkan. Karena pulaunya nggak ada di situ. Orang memperebutkan wilayah yang antah berantah. Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika problem tapal batas itu dibawa ke mahkamah, ke arbitrase internasional, itu juga tidak menyelesaikan persoalan. Karena apa? Seperti berlaku hukum rimba, ya, ketika siapa yang kuat dia yang berhak. Gitu. Dan kenyataan hari ini di wilayah kawasan Cina Selatan itu yang paling kuat siapa? Ya. Cina. Lawannya siapa ya? Ya ada Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia yang kemampuan ya baik ekonomi, militer dan segala macam masih di bawah mereka. Sehingga apapun yang dilakukan Cina itu seperti yang kita bisa lakukan adalah protes ke forum internasional. Seperti disampaikan di debat kemarin. Apa sih yang kita harus lakukan untuk menyikapi konflik di sana? Ya. Saya sepakat dengan 3 usul dari masing-masing calon. Tiga-tiganya? Masing-masing calon. Pertama, kita mainkan peran di forum-forum internasional seperti ASEAN misalnya untuk memainkan peran lebih kritikal untuk menyoroti invasi Cina masuk ke wilayah ASEAN. Kemudian kita mainkan mungkin di arbitrase kalau memang sudah mencaplok tapal batas kita, dan yang paling penting itu usulan Pak Prabowo, kita perkuat pertahanan di sana. Yeah. Nah ini yang harus diperhatikan. Dan kita masih ada problem di situ. Pertama, armada kita masih terbatas. Memang bagusnya kita bangun pangkalan militer di situ, di ujung Pulau Natuna sana, untuk memastikan bahwa kita hadir di situ, untuk memastikan, untuk memberikan statement ke Cina bahwa oke, ZEE di sini wilayah kami, kalian nggak boleh masuk, dan itu yang harusnya menjadi penegasan. Nah problemnya kita tentu belum sampai ke sana, mungkin sudah terpikirkan oleh Kemenhan, tapi untuk eksekusinya belum karena mungkin masih keterbatasan anggaran, dan kita masih harus memprioritaskan. Kalau kita harus standby-kan kapal fregat di situ atau kapal perang di sana, tentu nanti ada kekosongan di wilayah yang lain. Nah ini yang harus diperhatikan karena wilayah Indonesia ini luas sekali. Armada kita itu belum cukup, armada perang kita itu belum cukup untuk menjangkau setiap titik wilayah yang ada di Indonesia. Kita prioritas ke sini, kosong di sini. Kita prioritas di sini, kosong di timur. Nah ini yang harus dipenuhi, dan itu butuh anggaran. Dan memang 130 triliun per tahun itu nggak cukup untuk Kemenhan, untuk kita memperkuat alutsista kita. Sehingga betul kata pasal nomor 3, minimum essential force kita itu turun, nggak tercapai target. Ya memang betul, secara modernisasi alutsista kita masih rendah. Memang kita secara ASEAN kita terkuat, di Asia kita nomor 4, di internasional kita nomor 13. Tapi secara modernisasi alutsista kita kan jauh sekali. Bahkan kemarin Pak Ganjar no utang no usang katanya gitu. Nah ya itu. Jadi ini yang menjadi problem gitu. Secara kekuatan militer kita diakui, tapi secara modernisasi alutsista kita masih jauh. Gitu. Bayangkan kalau satu kapal induk Cina nongkrong di depan Laut Cina Selatan, kita mau apa? Yeah. Amerika nggak bisa masuk. Nah seperti itu. Nah sekarang problemnya, ini eskalasi konflik di sana sudah makin meluas. Cina makin memperkuat kehadiran Cina, dan Amerika juga tentu nggak mau terganggu kepentingannya yang ada di sekitaran wilayah itu seperti Singapura dan Malaysia. Nah ini tentu yang nanti kita akan melihat bagaimana eskalasi di sana. Tapi yang jelas adalah potensi Natuna besar sekali. Kita kalau nggak jaga itu nanti bisa dicaplok. Terutama potensi alam yang ada di bawahnya. Gitu. Nah itu yang sekarang menjadi fokus. Pemerintah terkendala karena apa?
untuk mengeksplorasi cadangan minyak maupun cadangan gas yang di sana itu butuh investasi besar. Kita harus mencari operator migas yang memang mampu dan punya kapabilitas untuk itu. Nah, kabar terakhir salah satu investor operator yang akan menggarap di blok tuna yang ada di Natuna Utara itu juga sudah keluar gitu. Padahal marketnya untuk menjual gas itu ada di Vietnam. Nah, ini yang menjadi tugas berikutnya bagi presiden terpilih nanti untuk memperhatikan lebih fokus di situ. Tapi saya melihat nih, saya memberikan kredit untuk Pak Jokowi. Selama beberapa periode presiden yang sebelumnya, yang paling sering ke Natuna itu justru Pak Jokowi. Ya, betul. Bisa 4 atau 5 kali di sana. Itu artinya pemerintah sudah memberikan atensi yang cukup tinggi ke Natuna. Walaupun belum secara jelas untuk apakah memutuskan bangun pangkalan militer yang besar di sana atau tidak. Itu semua masih melihat eskalasi. China apakah nanti akan lebih berani untuk mengganggu kapal-kapal kita? Nah, itu nanti kita belum tahu. Seperti yang terjadi 2019 yang lalu ketika dia menembak satu kapal patroli milik Filipina dekat Kepulauan Spratly. Apakah nanti Indonesia akan diperlakukan seperti itu? Nah, ini juga saya yakin China juga gabah. Karena ya China pasti akan memainkan peran yang juga ya namanya sebagai polisi dunia nomor 2 ya. Tentu dia akan coba ya pasti akan mencoba bermain untuk meningkatkan eksistensinya di wilayah itu. Tinggal ini kita bagaimana bisa merespon dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin lebih proaktif dan melindungi kedaulatan kita di wilayah itu. Jawaban dari ketiga capres sebenarnya memang sudah on the track sebenarnya, tiga-tiganya. Ya memang harusnya seperti itu. Ya. Nanti siapapun yang terpilih pasti akan melaksanakan itu. Memang ketika menggunakan forum ASEAN memang belum sampai hari ini memang belum efektif ya. Karena konflik masih terjadi. Kita mainkan peran di arbitrase juga ya kita seperti berhadapan dengan kondisi ambiguitas, kondisi di mana ya tidak kuat juga gitu. Ketika kita perjuangkan tapal batas di situ ternyata yang bermain justru hukum rimba. Nah, yang mungkin yang paling efektif nanti kita tingkatkan kehadiran militer di sana. Itu yang paling efektif karena itu salah satu cara kita menjaga kedaulatan wilayah kita dari infiltrasi pihak asing. Baik, Mas Agus, setuju nggak dengan itu? Kemarin stressingnya Pak Prabowo memang pada pertahanan, penguatan radar dan segala macamnya. Apakah seperti itu yang akan dilakukan? Baik. Yang pertama mungkin saya hanya ingin menyampaikan bahwa Laut Cina Selatan itu memiliki kandungan minyak 10 kali lipat dari kandungan minyak yang dimiliki Amerika dan Qatar. Kemudian kandungan gas buminya itu juga hampir kurang lebih sama. Dan menurut penelitian dari World Wildlife Fund, itu kekayaan laut di Laut Cina Selatan itu 10% dari kekayaan laut hayati yang ada di dunia. Artinya memang Laut Cina Selatan dalam hal ini Laut Natuna Utara ini salah satu wilayah memang yang luar biasa. Bahkan menurut penelitian dari ISDM di tahun 2016, itu potensi minyak yang dimiliki oleh Laut Natuna Utara itu adalah 4% dari jumlah cadangan minyak yang ada di Indonesia. Dan hampir 34% cadangan gas yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah sebuah potensi yang kenapa Laut Cina Selatan, dalam hal ini Laut Natuna Utara menjadi seksi. Dan Indonesia sendiri di tahun 2017 itu mengubah Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Itu sebagai bentuk menunjukkan kedaulatan wilayah. Bahwa Laut Natuna Utara itu adalah wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk juga untuk memberikan titik terang patokan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam hal ini. Karena itu tadi, kalau kita mengacu pada konvensi laut, ya United Nations Convention Law of the Sea tahun 1982, bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan yang memiliki batas wilayah 200 mil laut dari tepi laut. Nah, sementara Cina dalam hal ini itu berpatokan pada historis dia menggunakan 9-dash line. Sehingga ini yang kemudian tidak pernah ada mencapai titik temu. Bahkan di tahun 2020
sampai 2021 itu ada 3 kali pelanggaran kapal penelitian Cina untuk meneliti tentang kekayaan hayati yang ada di Laut Natuna Utara. Dan 5 kali pelanggaran di tahun 2022 yang dilakukan oleh China Coast Guard. Nah, jadi data ini perlu kita sampaikan bahwa ternyata Cina sangat ingin menguasai Laut Natuna Utara. Sungguh pun sebenarnya Indonesia ini bukan termasuk negara claimant state. Ya. Nah, karena claimant state-nya ada 6 negara. Sebenarnya Indonesia tidak termasuk. Yang masuk dalam claimant state itu adalah China, Taiwan, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Filipina. Tetapi karena Indonesia adalah negara besar yang berdampak langsung terhadap persoalan yang ada di Laut Natuna Utara, dalam hal ini Laut Cina Selatan, maka Indonesia ingin mengambil peran. Betul tadi memang disampaikan bahwa melalui pendekatan ASEAN Forum, tetapi faktanya sampai hari ini Declaration of Conduct sama Code of Conduct juga belum pernah tercapai. Betul. Sehingga peran ASEAN sendiri sekarang ini masih bersifat ya remeh-temeh, tidak ada hasil yang konkret. Kalau mengutip mungkin omon-omon. Ya, sehingga kita tidak punya kekuatan untuk mengimbangi kekuatan Cina. Ya. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi persoalan. Dan kemudian bagaimana rencana Paslon 2 seperti yang pernah disampaikan. Paslon 2 ini kan filosofi keberlanjutan. Artinya keberlanjutan dari program poros maritim dunia yang dicanangkan oleh Pak Jokowi melalui RPJMN 2020-2024. Yaitu diantaranya adalah membangun satuan TNI terintegrasi di sana untuk mempertahankan itu. Dan saat ini sudah 3 radar yang ditempatkan di sana. Saya tidak perlu sebutkan spesifikasi karena ini rahasia negara, tapi saya tahu isinya. Ya. Jadi ada 3 radar yang ditempatkan di sana untuk mengawasi pergerakan, juga untuk memantau ancaman, potensi ancaman dari negara-negara lain. Bahkan saat ini pergeseran pasukan yang tadi saya sampaikan, Guspurla sudah disampaikan di Selat Lampa, kemudian juga Armada 1 yang dari Jakarta sudah ditempatkan di Tanjung Pinang. Itulah bentuk keseriusan Indonesia untuk mempertahankan dominasi di Laut Cina Selatan. Tetapi memang ini sebuah tantangan. Kenapa? Karena Laut Natuna ini, Laut Natuna Utara ini, Natuna itu hanya 2.000 km. Dibanding dengan luas wilayahnya yang hampir 222.000 km. Artinya 1:100. 1:100. Jadi memang tidak mudah. Tetapi memang kita membutuhkan komitmen, membutuhkan teknologi tinggi, membutuhkan pembiayaan untuk kemudian memperkuat alutsista kita dalam rangka mempertahankan kedaulatan di Laut Natuna Utara. Jadi stressingnya pada pengamanan ya? Ya, lebih mempertahankan pada kedaulatan. Kita kan sistemnya adalah sistem filosofi kita itu adalah defensif aktif. Ya. Jadi defensif aktif itu kita sistem pertahanan kita tetap siap untuk perang kapan saja, tapi kita tidak mau mendahului untuk perang. Ya, baik. Pak Wahyu, setuju nggak tadi? Bahkan kemarin sempat ada perbedaan juga memang. Bang Anies menyampaikan lebih pada kondisi menyelesaikan secara di ASEAN, diplomasi di ASEAN. Ya, diplomasi di ASEAN memang ini perlu tingkatkan kembali ya, karena saat ini memang tadi hanya omong-omong doang, ya, realisasinya memang sampai saat ini tidak ada. Dan pemerintah saat ini memang sudah kelihatan ya, dan memang kita akuin ya di Natuna saat ini perlengkapan cukup baik tentunya, tetapi berdampak terhadap masyarakat ini yang kurang. Ya. Saya menggarisbawahi itu, dampak terhadap masyarakat Natuna sendiri yang memang kalau mereka melaut sampai di atas 12 mil, itu mereka tidak bisa. Langsung kena semprit oleh Coast Guard-nya Cina tentunya. Nah ini yang dilakukan oleh pertahanan keamanan kita ini seperti apa? Kan begitu. Karena mereka tetap tidak bisa. Gitu. Makanya ini perlu ada di tingkat atas ini, seperti apa sih harus bisa menyelesaikan hal ini. Gitu. Artinya bisa dikatakan bahwa kurang optimalnya periode yang lalu. Ya bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Bisa ya? seperti itu. Makanya Anies mengusung perubahan. Betul sekali. Iya, baik. Pak Darman, gimana Pak Darman? Sempat ada perbedaan juga sih pandangan antara Pak Ganjar dengan Pak Anies soal itu. Yang Pak Agus tanyakan tuh apa? Ya. Gitu. Karena memang Pak Jokowi ini kan 2 periode itu bersama kita. Ya. Gitu loh. Ini kan orang-orang baru aja yang merasa Jokowi. Artinya ini ketika 2014 kita semua yang mikir itu. Ya. Gitu loh. Jadi kalau tadi sudah sampaikan Pak Suyono juga latar belakang sudah sampaikan, beliau sudah sampaikan persoalan di Natuna ini kan ada persoalan yang tidak selesai.
Yang satu berpikir bahwa itu kan UNCLOS itu sudah menyatakan bahwa itu milik kita kan. Betul. Tapi kan Cina sendiri dengan adanya Nine Dash Line itu kan latar belakang dia berpikir masa lalu. Ya. 2 tahun sebelum Masehi yang tidak pernah ketemu. Kalau jadi saya pikir mau kita bicara regional, mau bicara internasional memang harus ada titik temu. Karena memang selama 2 pendapat ini tidak bisa ketemu sampai kapanpun juga akan menjadi masalah bersama. Itu persoalan. Kemudian saya pernah membaca buku terkait dengan poros maritim dunia. Itu ada tiga hal yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah militeristiknya, kemudian yang kedua terkait dengan finansial, yang ketiga adalah teknologi. Nah, tadi sudah kita bahas persoalan finansial, ya toh. Terus kemudian kita berpikir terkait dengan masalah militer di situ. Ini masalah pertahanan. Saya sendiri tidak tahu apa yang terjadi, berapa jumlah pertahanan di situ. Tapi sepengetahuan saya ada beberapa kejadian. Kebetulan saya waktu itu kan Wakapolda di sini kan di 2019 itu ada Coast Guard yang nyerang itu, Pak. Itu juga kita nggak berbuat apa-apa, gitu loh. Artinya apakah ini karena kita ketidakmampuan daripada Pertahanan. bukan kapal-kapal kita Ya. atau memang kita ini yang baik-baik saja, kita kan nggak tahu itu. Ya, ya. Kalau saya nanti mendeklar itu ketidakmampuan daripada kapal kita, saya salah juga, saya nggak Ya. punya data masalah itu gitu loh. Nah, cuman yang paling penting apa yang disebut Pak Ganjar kemarin, bahwa pertahanan memang harus ditingkatkan. Betul. Tapi harus fokus untuk masalah kemaritiman ini. Kalau memang nanti beliau sampaikan tadi Pak Agus bahwa kapal lautnya kurang. Nah, saya tidak bicara ke sana. Saya bicara kondisi nyata ketika saya menjadi Wakapolda di sini. Memang kurang khusus untuk pol air aja. Saya tuh mengajukan 1 kapal, ya kapal cepat sampai sekarang tidak terrealisasi. Itu hanya untuk dalam sistem keamanan loh ya, bukan sistem pertahanannya. Ya. Ketika ada kapal-kapal yang tidak saya ketahui dari luar dengan kecepatan sekitar dengan 6 lah. 6 itu kita hanya punya 3 atau mana bisa dia hanya dada-dada aja, ini fakta. Yang saya sampaikan itu bukan retorika, tapi fakta gitu loh. Nah, apakah ini sama yang terjadi dengan pertahanan kita? Karena kalau saya mendeklir sama, saya salah juga, Ya. karena saya nggak punya bahan itu gitu loh. Ya. Jadi memang penting, kita memang mau negara kita ini dianggap negara berdaulat, karena potongan dari Dash Line itu dengan Nine Dash Line dengan ZEE itu ada potongannya, itu ada irisan yang itu harus diselesaikan dulu, gitu loh. Apakah kita akan menyelesaikan dengan cara diplomatik atau kita ke Mahkamah Internasional, itu harus jelas dulu. Kalau enggak, ya sampai sekarang faktanya mereka ketika ini kan banyak ini yang ngaku nelayan datang, apakah dia nelayan asli? Kita nggak tahu, apakah dia bukan intelijen asing? Tadi beliau menyampaikan atau siapa tadi yang menyampaikan bahwa pernah terjadi penelitian di dalam situ, kita nggak pernah tahu gitu loh. Artinya ini harus jelas dulu. Kalau persoalan ini tidak jelas sampai kapanpun, nah ya itu tadi omon-omon tadi gitu. Sementara Ya. itu Ya. bagus. Silakan. Baik, saya mungkin menambahkan. Jadi begini, Pak Jokowi pada periode 2014 sampai 2019, kemudian 2019 sampai 2024, sebetulnya salah satu pengejawantahan dari Nawacita, khusus dalam hal ini menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, itu sebetulnya mulai serius digarap di 2019. 2019. Dan itu kemudian dimanifestasikan ke dalam RPJMN. Nah, itulah yang kemudian menjadikan posisi Laut Natuna Utara ini sekarang menjadi basis salah satu pos pertahanan titik terluar. Jadi seperti yang disampaikan bahwa kenapa Natuna ini menjadi poros maritim dunia? Karena ada 5 hal. Jadi poros maritim dunia itu yang pertama adalah kembali membudayakan tentang tradisi maritim. Karena Indonesia ini sebenarnya negara bahari. Kemudian yang kedua adalah menjaga dan mengelola sumber daya yang ada di laut. Dan yang ketiga adalah konektivitas. Kemudian diplomasi, dan yang terakhir adalah memperkuat pertahanan dan keamanan. Jadi ketika kita bicara tentang poros maritim dunia di Natuna, sebetulnya kita bicara tentang sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat besar Besar. gitu. Nah, jadi
dalam kaitannya dengan menempatkan kekuatan pertahanan di Laut Natuna Utara. Saat ini kita memiliki beberapa skuadron tempur pesawat canggih, Sukhoi, F-16, Hawk, itu ada beberapa yang kita tempatkan di sana. Tapi efek yang disampaikan Pak Wito ke masyarakat juga nggak disentuh Pak. Nah itu nanti, jadi kemarin kan pola debat kemarin kan lebih spesifik ke sana. Cuman Pak Ganjar kan menyinggung mengenai eksploitasi gas. Gas juga kan, artinya kan itu digunakan juga nanti untuk masyarakat di sekitar. Betul, jadi begini. Jadi itu yang kita bahas kemarin di dalam debat, itu lebih spesifik ke persoalan tentang pertahanan laut. Kita belum bicara tentang ketahanan ekonomi, Ya. ketahanan pangan. Kita belum bicara ke sana, kita terjebak diskusi kemarin itu. Sebenarnya banyak hal ide-ide yang ingin kita sampaikan, tetapi karena paslon 1 dan paslon 3 kemudian mengkondisikan pada debat tentang bicara alat persenjataan senjata usang gitu bicara tentang ini tentang itu, jadi akhirnya ide-ide gagasan tentang bagaimana membangun sistem pertahanan keamanan ke depan itu jadi akhirnya Blank, tidak selesai. Jadi Natuna itu sebetulnya adalah sebuah wilayah yang kaya dengan kekayaan alam, Yeah. hayati, gas, minyak. Jadi memang itu sebuah tantangan bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk bagaimana kita bisa berdaulat di sana. Berdaulat secara kenegaraan juga berdaulat secara pangan dan ekonomi. Ini yang mungkin disampaikan tadi oleh Kang Wahyu. Ya. Nah, jadi di dalam penguatan ekonomi kerakyatan di sana juga memang perlu dibangun semacam pemberian fasilitas-fasilitas kepada nelayan untuk mampu melaut, ya. Karena saat ini kan kebetulan anak saya baru pulang dari sana seminggu di sana melakukan penelitian. Jadi di sana itu nelayan-nelayan itu masih memang nelayan tradisional menggunakan kapal-kapal kecil, sehingga kalau kemudian keterjangkauan dia dari tempat tinggal dia ke laut itu ya terbatas. Tetapi kalau dia dibekali dengan kapal-kapal yang canggih dengan teknologi yang memiliki GPS yang cukup, kemudian juga kemampuan jelajahnya juga tinggi, saya rasa juga masyarakat di sana akan sejahtera. Itu akan jadi lumbung ikan di Asia dan juga di Indonesia. Nah, jadi kembali ke Pak Darman tadi. Kalau melihat kondisi sekarang, geopolitik segala macamnya, yang Pak Prabowo lebih mau stressing kemarin, meskipun mungkin punya ide tapi belum tersampaikan saat debat kemarin, belum tersampaikan ya. Oke, berarti sementara Pak Ganjar menyampaikan soal eksploitasi gas di Natuna. Nah, sebenarnya lebih duluan mana nih? Penguatan pertahanan atau masyarakatnya juga dikondisikan supaya maju sebagai untuk ketahanan? Itu sebenarnya dua sisi yang harus dipisahkan. Ya. Gitu loh. Karena memang kalau beliau tadi kan anaknya baru dari sana. Saya itu sering ke sana. Ya, ya. Gitu loh. Saya melihat sendiri gitu bagaimana dengan kadang-kadang sampai 3 meter itu ombak itu. Gitu loh. Itu masyarakat kita, makanya saya tidak hanya berpikir bahwa ini merupakan PR pusat. Pemerintah provinsi harus mikir itu. Gitu loh. Kalau dengan kondisi yang seperti itu, apa kita hanya sedang menunggu kira-kira itu hasilnya nanti bagaimana sih? Apakah itu merupakan kedaulatan kita atau itu milik Cina? Enggak akan selesai itu. Ya. Itu biarlah urusan nanti negara kita ngurusi. Tapi bagaimana pemerintah kita ini juga harus memikirkan itu. Karena memang apa yang disampaikan beliau tadi, Mas Wahyu tadi, kan memang 12 mil itu kan batas zona ekonomi eksklusifnya. Kalau itu nanti ada Coast Guard datang, ya kita dihantam kan. Sebenarnya itu kedaulatan kita juga gitu loh. Makanya kita juga punya tanggung jawab untuk bagaimana menjaga keselamatan warga negara. Di samping juga bagaimana dia bisa berkehidupan. Kalau memang di situ ada sumber gas, ya memang harus bagaimana dikelola juga. Sehingga CSR bisa mensejahterakan masyarakat di situ. Bagaimana ikan-ikan di situ bisa dikelola untuk kita sendiri. Jadi tidak bisa, artinya ini memang dua segmen yang berbeda, tapi tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, harus bersama. Kalau enggak, hanya menunggu ini klaimnya siapa. Kalau sekarang gimana ketimpangannya? Nah, kesemaan yang saya lihat ya, ini bukan teori, ini yang saya lihat. Memang masyarakat kita juga ketika ada agak menjauh keluar itu takut gitu loh.
takut, tidak ada jaminan keselamatan gitu. Kalau misalnya angkatan laut kan tidak selamanya bisa di situ. Ya. Itu dia jangkaunya bagaimana. Apalagi beliau tadi udah tahu ada Sukhoi, ada ini kan bisa ngelihat semua itu. Kalau benar. Ya. Gitu. Kan artinya kan kita nggak omong-omong aja gitu. Karena saya bicara fakta gitu loh. Kapal-kapal saya itu nggak bisa waktu ngelihat ada di sana. Saya lihat itu orang itu ngapain sih? Pak, kita nggak tahu itu ngapain gitu loh. Artinya memang perlu di penataan lebih lagi, terutama memang pemerintah daerah ini bisa lebih giat lah untuk bisa membantu masyarakat kita. Ya saya lihat kemarin Pak Ganjar optimis sekali bisa menyelesaikan persoalan di Natuna kemarin Pak. Yo harus optimis. Ya. Kalau nggak optimis ya gimana nanti? Gitu. Ya, artinya begini, satu pandangan mengenai tadi eksploitasi juga. Nah, apakah melihat bahwa yang dalam debat kemarin dari Pak Prabowo juga soal ketahanan, pengamanan ya, soal ASEAN. Nah, lebih logis yang mana kira-kira? Tadi Pak Yono ngomong ya tiga-tiganya harus. Ya sebenarnya itu sama-sama, saya setuju sama Ya. Pak Yono. Cuman dari sudut pandang mana? Karena memang kita bicara dulu regional, bagaimana internasional. Kan itu kan polanya juga tidak sama Ya. penanganan yang itu. Karena di dalam regional sendiri, persoalan Cina, Vietnam, Malaysia, Singapura ini juga nggak clear. Justru sebenarnya yang punya masalah, ya itu sebenarnya Cina sama mereka. Di Indonesia tidak pernah punya masalah. Secara resmi itu tidak punya Ya. masalah dengan mereka. Bahkan Cina sendiri menyatakan bahwa kita tidak ada kaitan dengan Indonesia terkait Nah, itu. Cuman persoalan di lapangan Ya. itu yang terjadi gitu loh. Ya artinya kan begini Pak, kalau memang tidak ada persoalan dengan di konflik di Cina, ya kan, dengan laut di Cina Selatan, harusnya pengembangan masyarakat juga lebih diutamakan dong, bukan pada pengamanan didahulukan yang pengamanan perbatasan Pak. Lah itu persoalannya. Ya. Jadi satu sisi secara diplomatik dia mengatakan tidak masalah. Ya, Tapi fakta di lapangan ada masalah. ya. Nah ini harus clear dulu. Salah siapa itu Pak? Gitu loh. Ya, jadi disalahkan, Oke, dua-duanya harus berkomunikasi lebih. Makanya tadi ini mau dibawa ke Mahkamah Internasional Oke. atau secara diplomatik. Kalau diplomatik nggak dengar terus itu mereka itu. Ya. Gitu. Pak Wahyu ada pandangan mengenai itu? Ini yang mengusung tema perubahan ini. Soalnya sih satu melanjutkan, yang satu melanjutkan tapi juga memperbaiki yang ada ini. Ini yang nomor satu sikapnya tegas. Iya. Perubahan. Ya, memang kami harus melakukan perubahan. Oh ya. Artinya begini, ketika kemarin debat kemarin saja langsung transparan bahwa ini pesawatnya sekian, memang bekas. Ya. Kemudian anggaran sekian itu selesai. Kemudian disampaikan untuk meningkatkan ekonomi di sana itu seperti ini kan gitu. Saya kira ini akan terbuka. Hanya saja di situ mungkin agak terbelenggu lah. Wallahu alam kita nggak tahu juga. Cuma yang jelas sampai saat ini di Natuna ya ini nelayan sangat jauh, ya sangat ketimpangan lah, ketimpangan dengan yang lainnya, sangat ketinggalan sebenarnya. Pak Ganjar 03 menyatakan sangat optimis ya, kami lebih optimis lagi ya. Tentunya karena di sana juga bupatinya dari beliau gitu, pasti akan nguasain gitu kan seperti itu. Dan saat ini juga ya di sana memang kami dari provinsi kebetulan saya juga sedang mendorong ya bahwa di sana ada BUMD migas yang memang harus segera direalisasikan itu. Gas di sana kan Natuna sampai saat ini belum merdeka. Ya. Hari ini di Batam gas naik ya Rp3.000, tetapi di Natuna tidak punya gas sama sekali. Kan begitu, tidak ada gas subsidi di Natuna. Inilah sebenarnya pertahanan ini untuk siapa sih gitu. Melakukan pertahanan di Natuna untuk siapa? Bukan untuk masyarakat apa untuk negara. Kan begitu. Yang masyarakatnya sendiri sekarang ketinggalan. Jadi perlu ada perubahan di sana. Oke, Ya. baik. Ya. Gimana? Gimana? Pandangan dari kacamata mahasiswa. Oke, berbicara soal Laut Cina Selatan ya, atau Laut Ya. Natuna Utara, kita juga kemarin sudah sempat saya kemarin sempat mengikuti FGD dari Provinsi Kepri yang ada memang ngebahas soal kemaritiman, tentunya kemaritiman di Kepri lah khususnya. Ya, saya melihat di situ bahkan ada asumsi nih saat FGD kemarin Natuna itu dijadikan sebagai provinsi yang terpisah Ya. dari Kepri begitu, karena memang sampai saat ini atensi dari pemerintah itu mungkin masih kurang, makanya kemarin sempat ada muncul asumsi seperti itu agar mungkin lebih difokuskan untuk masalah baik dari ketahanan tadi ataupun tadi kemajuan ekonomi dari rakyat Natuna itu sendiri, karena kita melihat sendiri
basis saya mungkin tidak bisa menyanggah ya dari bapak-bapak sekalian tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi strategi ataupun mungkin apa yang sekarang memang konflik ya yang ada di Natuna itu sendiri. Tapi kita memang harus melihat dari dua sisi sebenarnya. Perlu untuk ketahanan dan juga kemajuan masyarakat yang ada di sana. Karena siapa lagi yang perlu menjaga selain mungkin arahan-arahan dari mungkin ketahanan ataupun mungkin dari pusat sana, kalau tidak masyarakat itu sendiri begitu. Jadi masa di sana banyak lumbung ikan ataupun mungkin tadi gas yang sudah disebutkan bahwa berapa persen ya dari seluruh yang ada di Indonesia ada di Natuna, tapi realisasinya sendiri kepada masyarakat di sana masih minim. Nah, itu mungkin yang perlu lebih diatensikan lagi dari pemerintah. Mungkin betul, betul Pak, provinsi ya, terutama mungkin Kepri ya, karena melihat basis dari mungkin ketahanan ataupun mungkin peluang kekayaan alam yang ada di Natuna itu sendiri agar tidak nanti bisa justru jatuh ke tangan orang lain. Karena ini mungkin sudah perdebatan ya dari mungkin saya sejak SMP saya juga sudah dengar nih konflik dari Laut Cina Selatan ini begitu. Terus juga kemarin sempat juga saat ini ya regulasi ataupun mungkin hukum di Indonesia saya perlu harus memang lebih dikuatkan lagi karena berbicara tentang basis kemaritiman ini. Karena kita kajian kita juga di BMSI ya banyak sekali sebenarnya peraturan-peraturan sekarang yang justru banyak sebenarnya dampaknya kepada kelautan. Ya memang dimanapun pembangunan yang akan dilakukan pasti memiliki dampak sebenarnya. Tapi perlu adanya penyesuaian sebenarnya dampak yang itu tadi terhadap regulasi yang ada yang telah dibuat oleh pemerintah pusat ataupun itu provinsi turunannya ke daerah begitu agar tidak ada terjadinya ketimpangan. Berbicara tentang kelautan tadi ya gitu Mas. Ya, Bu Lina silakan. Iya, saya agak khawatir kalau kita ada bicara tentang failed state, belum lah, Indonesia belum sampai ke sana. Tapi bahwa failed province mungkin boleh saya bilang arahnya ke sana. Kenapa? Karena yang kita sampaikan ini seperti menjadi resonansi bagi Kepulauan Riau. Ya. Jadi memang negara tidak hadir di situ. Kita bicara lebih kecil lagi, provinsi tidak hadir di situ. Kenapa? Karena Natuna juga masih bagian dari provinsi Kepulauan Riau. Jadi jangan sampai, menurut hemat saya, jangan sampai ada seperti blunder aja gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita saja sampai hari ini, kalau bicara mineral itu, kan ada sumber daya alam yang strategik gitu ya. Dan salah satunya adalah gas alam. Gas alam itu adanya di Natuna. Nah hari ini yang kadang-kadang masyarakat hanya pahami, gas itu hanya bentuknya LPG. Tidak banyak kemudian hari ini yang tahu ada LNG dan seterusnya. Itu tidak hanya untuk masak, tapi untuk kelistrikan kita dari mana sih? Nah sampai hari ini misalnya dinyatakan bahwa diduga nih sumber daya alam yang ada di Natuna itu bisa melebihi yang ada di mana? Di Maluku, di beberapa tempat yang menghasilkan gas. Nah sementara kita sendiri sebenarnya kalau mau bertanya, itu kemana gasnya di Natuna? Memang satu sisi kalau secara ilmu pengetahuan tidak bisa digunakan banyak gas di sana. Kenapa? Karena dia mengandung gas CO2 yang cukup banyak. Artinya dia perlu ada ekstraksi lagi, ada proses dan seterusnya. Tapi bahwa hari ini sebenarnya kayak mengulang beberapa tahun, berapa puluh tahun lalu lah ketika Soekarno misalnya. Kenapa Freeport tidak boleh langsung ada di Papua hari itu? Karena yang dikhawatirkan 10 tahun yang lalu terjadi gitu. Nah, aware-nya hari ini adalah misalnya kalau kaitannya sama capres saya harus kembali ke koridor situ. Kalau 01 bilang perlu ada perubahan begitu. Secara diplomasi mungkin memang bagus. Tapi hari ini ASEAN kita tidak lihat bagaimana model bentuk-bentuk diplomasinya. Kita memang mungkin berdiplomasinya lebih keluar lagi, lebih ke karena sebenarnya masyarakat Indonesia kalau bicara konflik sedikit ya, bicara Palestina itu hari ini adalah bagaimana calon presiden bisa meyakinkan kita akan tetap concern pada isu itu, hanya concern saja, tapi tidak langsung misalnya giat yang lebih besar lagi. Nah balik yang tadi, 01 akan minta maaf, meningkatkan begitu. Nah diplomasi yang dibangun ya semoga itu akan lebih baik ke depannya. Kemudian yang 02 memang wajar tidak berbicara anggaran itu, tapi membangun pertahanan itu saya ibaratkan seperti kita pasang CCTV di rumah. Kita nggak bisa menjamin di situ nggak bakal ada maling, tapi minimal kita sudah menyiapkan sesuatu. Ya konkretnya hari ini mungkin bisa dikatakan mungkin beberapa informasi yang saya dapat mungkin menyiapkan kapal induk ya, kapal perang induk. Artinya untuk pesawat-pesawat tadi
memang standby di situ. Kalau hari ini bilang bicara pesawat, di mana parkirnya pesawat? Nggak usah jauh-jauh, pasti di Kepri kan, wilayah Kepri. Nah tadi saya bilang, Fairut Province, jadi Kepri ini ngapain aja gitu. Dan terus yang ketiga menurut saya hari ini, karena kita juga sama-sama alumni Tapel Lemhanas ya Akang, jadi yang paling mumpuni strateginya menurut saya kalau bicara pertahanan keamanan, kenapa bisa saya validasi? Karena Pak Andi ada di tim itu. Ya. Lemhanas hari ini dengan segala kekuatannya, mohon maaf dengan kumpulan para purnawirawan, boleh bangga dengan hal itu. Karena itu menjadi support system utama, karena banyak memang bicara data. Jadi salahkah itu? Tidak salah. Itu kekuatan yang luar biasa yang dipunya 03. Nah 02 mungkin dia mau mengeksekusi hal itu, tapi ini analoginya seperti kalau tadi CCTV, ini seperti bicara saya menjanjikan kamu masa depan yang indah, tapi tidak disampaikan apa poin-poin yang sedang dilakukan untuk menuju masa depan yang indah itu. Nah sementara yang 01 bagus, ada agenda perubahan di situ, di awal juga bagus, bicara tentang bagaimana lagi-lagi tadi ya, berdialog, berdiplomasi, kemudian menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan bacaan geopolitik ideal yang saya pahami begitu. Tapi bahwa kurang ada kesinambungan atau keselarasan, terutama kalau kita bicara Natuna Utara, itu kita harus bicara provinsi sebenarnya, karena provinsi tidak hadir di situ. Jelas-jelas negara juga memang kurang hadir, tapi provinsi tidak hadir di situ. Hari ini misalnya kita bilang, oke, kita pemerintah supply ya kapal-kapal yang dengan teknologi tinggi. Mohon maaf masyarakat di Natuna, anak saya belum sampai buat skripsi, belum juga saya sering bolak-balik ke Natuna gitu. Tapi bacaan saya dengan teman-teman di Umrah yang kajiannya ASEAN bahwa masyarakat terluar, terpinggirkan, jadi marginal society. Kalau dulu marginal society itu ada di kota-kota besar seperti yang ada di Batam, pulau terluar kita itu yang di Natuna hampir 154 pulau itu untouchable bahkan, gitu Mas. Sementara jauh banget. Mana yang lebih penting duluan yang disampaikan? Kalau kita berbicara tarik kepentingan baik pengamanan maupun kondisi masyarakatnya. Mana yang lebih penting? Karena begini, tema debat ini juga sudah dibahas tahun 2014 ingat saya. Kalau ini menjadi tema debat lagi, artinya tidak terjadi apa-apa di sana, tidak terjadi perubahan apa-apa di sana. Apakah seperti itu? Perubahan itu kan tidak langsung besar gitu Mas, tapi dia sering diingatkan begitu. Lagi saya bilang, kalau mau lihat Natuna berapa puluh tahun ke depan, kita harus prepare seperti yang Soekarno juga dulu lakukan. Eksploitasi besar-besaran itu merugikan kita loh. Meskipun kondisi itu hari ini di Laut Natuna Utara kan memang posisi yang sangat strategis tuh. Yang tadi Pak Darmawan bilang Jepang lewat situ, Korea lewat situ, Taiwan lewat situ, semua lewat situ gitu. Nah kita hanya dapat serpihannya saja. Nah bahkan mungkin ketika kita sedang berdiskusi hari ini, Cina di sana tuh sedang bangun boundaries baru, pulaunya agar ZEE-nya jauh lebih luas begitu. Tapi hari ini misalnya mungkin yang lebih masuk akal adalah ketika dinyatakan gitu, oke saya mau pasang CCTV, yang alat keamanan yang lebih konkret di rumah ya. Jelas dia pasang kapal induk misalnya di situ, artinya dia parkir di situ, diparkir, barang itu diparkir. Nah kalaupun pesawat yang diparkir, mohon maaf hari ini kalau pesawat datangnya itu ke pemerintah provinsi, tapi kalau dia pasang kapal induk di situ, itu lebih jelas Mas, meskipun memang mahal banget itu ya. Tapi yang dilihat adalah, saya nggak tahu hitung-hitungan angkanya seperti yang Pak Yono, tapi lebih pada, kalaupun nanti kita berhutang, kalau bacaan politiknya adalah, kalaupun nanti berhutang, tetap dikawal bagaimana proses pembayaran utang ini, gitu Mas. Ya, baik. Berarti artinya apa yang disampaikan ketika paslon kemarin, fine-fine aja untuk konflik Laut Cina Selatan ini? Kalau kemarin saya bilang baik-baik saja, semua baik-baik saja, tapi hari ini memang harus lebih ekstra Mas, terutama harus melibatkan pemerintah provinsi. Ya, baik. Karena kalau 03 kan bilangnya akan mengeksploitasi atau kurang dieksploitasi itu di Natuna. Tapi hari ini kalau kita bicara joint venture provinsi maupun nasional itu belum jatuh loh di Natuna itu. Dan itu banyak banget sumber daya alam yang ada di situ, karena insya Allah saya tahu persis segitu bagaimana gas yang ada di sana gitu. Ya baik, Pak Darman, next akan dibikin seperti apa rencananya? Kita berbicara next. Jadi kembali pada apa yang disampaikan dari Capres 03, itu memang
harus dieksekusi gitu loh. Jadi dua-duanya ini pertahanan juga harus kuat, Ya. tapi bagaimana Bu Lina tadi menyampaikan bahwa gas itu kan tidak hanya dalam bentuk gas untuk apa LPG, itu kan bisa dimanfaatkan yang lain. Nah, mungkin tidak terlalu terasa di situ. Cuman kalau itu memang bisa menjadi sebuah produk yang besar, CSR-nya itu harus dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan-bantuan apa. Kemudian misalnya ada kapal-kapal yang sementara ini apa sih namanya, kapal nelayan itu yang hanya sedikit aja dah ambruk itu. Karena keberadaan mereka aja. Dan ini juga perlu, karena ketika saya ke sana itu saya lihat ini hebat sekali masyarakat di sini dengan kapal seperti itu aja. Lah kapal saya yang seperti ini aja takut saya gitu loh. Itu. Tapi kan itu udah kebiasaan, tapi kan kita tidak boleh tidak wah dia sudah bisa kok. Enggak seperti itu. Bagaimana pemerintah kita itu bisa membuat mereka lebih baik sehingga produktivitas daripada nelayan itu lebih bagus. Itu kedepannya harus dua-duanya dieksekusi itu. Kepastian daripada hukum antara Cina sama Indonesia itu harus ada kepastian, kemudian masyarakat kita sejahtera lebih bagus dengan peralatan yang baru itu juga lebih bagus. Ya. Itu kedepannya harus seperti itu. Baik, Pak Wahyu setuju dengan pernyataan dari Pak Darmawan? Saya sependapat, Ya. namun memang kalau diutamakan, otomatis kan ada dua nih, dua Ya. hal, keamanan dulu apa kesejahteraan dulu. Yang paling utama adalah kesejahteraan. Ya, karena ketika sejahtera, tentunya keamanan ini akan mengikuti. Ya. Kalau aman dulu terkadang masyarakat ini juga agak kekhawatiran. Yang terbukti di lapangan katanya aman, ternyata mereka merapat tidak aman itu. Jadi saya kira dari pemerintah pusat makanya melakukan perubahan. Ayo sejahterakan masyarakat yang ada di sana. Jadi seleksinya ke kesejahteraan masyarakat dulu ya? Iya, setuju, betul. Ya. Gimana Mas? Bagus, betul, Ya. sedikit bagus. Silakan. Keamanan itu bukan dalam arti keamanan di dalam loh ini. Ya. Ini keamanan pertahanan persoalannya. Gitu loh. Jadi bagaimana negara kita ini punya kepastian tidak diganggu oleh orang-orang Cina itu, negara Cina itu. Kalau keamanan dari dalam kita nggak ada masalah. Nggak ada saya masalah pikir. ya. Makanya kepastian bagaimana dia membuat 9 days line itu yang sebenarnya tidak ada aturan secara internasional, dia tidak melaporkan ke PBB, tapi dia hanya mengklaim seperti itu. Sedangkan kita kan UNCLOS kita udah masuk, Betul. bahwa itu negara kita. Zona ekonomi eksklusif itu punya kita. Nah itu keamanannya di situ. Kalau itu sudah terjamin semuanya, itu akan mempermudah kita untuk masalah kesejahteraan. Berarti lebih Itu. keamanan untuk mencegah tantangan dari Ya, luar ya? Ya, itu. dari luar ya? Ya, terima kasih. Ada dilanjutkan Pak? Setuju kalau itu dah. Ya, sepakat ya? Sepakat tenang. Silakan. Baik, jadi ada dua hal sebetulnya. Ibarat kepingan uang itu bicara tentang kedaulatan sebuah negara dan kedaulatan pangan untuk rakyat. Jadi memang kita melihat Laut Natuna Utara ini adalah sebuah potensi yang menurut kami ini sangat besar dan sangat luar biasa. Persoalan yang saat ini terjadi adalah gesekan antara kita dengan Cina itu lebih kepada batas negara. Ya. Tetapi sebenarnya persoalan yang berada di lapangan adalah pencurian ikan yang terjadi di Laut Natuna Utara yang dilakukan oleh negara-negara asing. Karena itu tadi, karena 6 negara claimant state itu masih menganggap itu adalah wilayah mereka. Dan ini yang kemudian coba ditegakkan kedaulatan negara dengan menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari wilayah NKRI. Makanya kenapa dibentuklah sebuah satuan TNI terintegrasi di sana. Jadi perlu saya sampaikan juga, mungkin saya koreksi Pak Jenderal, saya kebetulan 2 kali juga saya pernah ke Natuna. Tetapi situasi Natuna dulu dengan sekarang berbeda. Sekarang sudah lebih dari maju, infrastrukturnya sudah luar biasa. Bahkan dana bagi hasil migasnya juga paling besar Natuna itu. Nah, cuma persoalannya kan pemerataannya. Jadi kalau kita bicara keperikan, hampir 94% itu kan keperikan lautan ya. Ya. Jadi memang keterjangkauannya, konektivitas maritim itu memang sangat menjadi sebuah challenge kalau buat Kepri. Nah, jadi ketika kita bicara tentang ketahanan pangan, kedaulatan pangan untuk rakyat, memang karakteristik Natuna itu adalah daerah kepulauan yang memang berbasis kepada kelautan. Jadi industri perikanan memang harus dibangun di sana. Untuk itu diperlukan keamanan. Kalau keamanan sudah terjamin, tinggallah kita membangun infrastruktur perikanan dan kelautan di sana. Dan saya rasa di dalam beberapa program yang nanti disampaikan oleh Prabowo Pasangan 08, di antaranya adalah membangun ekonomi kerakyatan. Jadi seperti
pemberian fasilitas kredit untuk nelayan untuk memiliki kapal-kapal yang memang punya daya jelajah tinggi, kemudian juga membangun sentra-sentra tempat pelelangan ikan, terus kemudian pengemasan ikan, itu juga bagian dari program yang nanti akan dilaksanakan oleh 02 khusus untuk di Natuna. Karena memang wilayah karakteristiknya cukup unik di sana itu. Gitu. Jadi saya rasa kalau kita bicara Laut Natuna ini adalah halaman depan, ya, wajah bagi Indonesia di dunia internasional. Dan ketika kita bicara tentang konvensi laut, sebetulnya Indonesia sudah cukup serius melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 itu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, itu dengan menunjukkan keseriusan membangun fasilitas pangkalan militer di sana. Jadi menurut saya ketika kita bicara Natuna, kita bicara tentang kedaulatan bangsa, kedaulatan negara. Baik. Mas Yono, tambahan? Ya, jadi urusan pertahanan memang urusan pusat. Ya. Urusan kesejahteraan itu urusan pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi. Natuna itu sejak lahir itu APBD-nya nggak pernah kurang dari 1 triliun. Pernah tertinggi itu 2 triliun. Tapi apa yang dapat di sana? Nah, itu juga problem sendiri, itu tantangan sendiri di sana. Betul, salah satu tantangan wilayah kepulauan itu adalah konektivitas. Jadi memeratakan kue pembangunan di level kabupaten ke pulau-pulau yang ada itu juga bukan hal yang gampang. Dan terbukti hari ini itu masih dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Natuna. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten bagaimana mensejahterakan masyarakat di sana. Dimulai dari mana? Dari tingkat pendidikannya kah? Dari kesehatannya, penyediaan fasilitas yang ada di sana, dan lain-lain. Itu semua menjadi peran pemerintah daerah. Karena apa? Pusat memberikan perhatian melalui dana bagi hasil tadi, melalui dana transfer tadi. Itu yang harus dikelola oleh pemerintah daerah sana. Kalau tadi disinggung soal failure provinsi, saya justru tidak setuju. Kita belum sampai di sana. Justru hari ini pemerintah provinsi sudah memainkan peran optimal untuk memeratakan kue pembangunan yang ada di APBD Kepri untuk wilayah-wilayah kabupaten kota yang sebenarnya juga sudah punya dana pembangunan sendiri. Gitu. Nah, jadi tinggal bagaimana dimaksimalkan aja. Gitu. Ya, karena memang ini masih terus berjalan. Ini yang selalu ketika kita kunjungan ke sana kita pertanyakan apa sih yang sudah kalian lakukan. Ini uangnya ada, programnya seperti apa. Nah, mengenai pertahanan di sana kita sepakat bahwa itu yang harus diutamakan. Soal tapal batas tadi juga sudah disampaikan. Kita berhadapan dengan negara besar yang punya visi sendiri tentang bagaimana menguasai laut dan menguasai kekuatan politik dunia dan kekuatan ekonomi dunia. Nah, itu yang nanti kita harus kita berharaplah ke siapa saja presiden yang terpilih itu bisa menjadikan Kepri sebagai wajahnya Indonesia. Karena apa? Tidak ada provinsi lain di Indonesia selain Kepri. Di wilayah utara ada Natuna, di wilayah selatan ada Batam. Ya, kita dekat dengan Singapura, di sana dekat dengan Cina. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kalau dibilang pemerintah kurang perhatian, enggak juga. Natuna itu pernah diberikan status kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET, tapi gagal. Gitu. Nah, skema apa lagi yang cocok untuk Natuna sehingga dia bisa berkembang secara ekonomi? Sebenarnya ada banyak konsep yang bisa dilakukan. Kawasan ekonomi khusus masih bisa kok dilakukan di sana. Kawasan ekonomi khusus maritim, kawasan ekonomi khusus pariwisata, atau kawasan ekonomi khusus pertambangan, semua bisa dilakukan. Dari visi misi Capres ada yang sudah menyentuh ke sana? Belum jangkau ke sana. Mungkin nanti Mas Agus yang menyampaikan. Ya. Itu salah satu usulan. Karena di beberapa forum saya selalu sampaikan, di forum Bapeda saya sampaikan bahwa Natuna bisa lakukan itu. Itu salah satu upaya untuk mensimplifikasi pembangunan maritim yang ada di sana. Ya, keseriusan dari pasang masing-masing capres, dari apa yang gambaran visi misi, itu mana yang kira-kira lebih serius untuk memajukan daerah perbatasan? Kalau saya baca nomor 1 kayaknya. Nomor 1? Ya. Yang secara eksplisit terstate di dalam visi misinya di nomor 1 karena disebutkan itu Selat Malaka. Selat Malaka. Ya. Nah itu penting juga karena Selat Malaka dan Natuna Utara itu sama-sama penting. Ya. Sama-sama wilayah perlintasan, sama-sama punya potensi besar tapi tidak bermanfaatkan. Dan Indonesia gagal memanfaatkan itu. Nah itu nanti kita titipkan pesan bagaimana supaya kita di Natuna kita bisa
berdikari di Selat Malaka juga kita bisa berperan besar gitu. Ya, setuju Mbak Lina. Katanya visi misi udah dibedah dari tiga-tiganya. Yang serius untuk memajukan daerah perbatasan, termasuk Natuna dan Kepulauan Riau ya secara umumnya. Serius sih Mas, Iya, serius. Udah ada kan di visi misinya. iya, Kalau kemarin saya lihat menonjolnya pasangan 01 kan selain visi misinya itu terbreakdown dengan rapi, dia satu-satunya calon yang bicara tentang perempuan hari ini. iya. Perempuan. Jadi perempuan itu juga penting dalam apapun eskalasi, mau politik, mau ekonomi, mau pembangunan, karena semua itu dibangun dari perempuan dulu, fondasinya perempuan. Hari ini gak usah jauh-jauh deh, kita bicara stunting di Kepulauan Riau tuh, yang paling agak banyak kan di Natuna ya. Semoga data saya tidak salah gitu. Jadi mungkin agak terlalu berlebihan kalau saya bilang violet province, menuju aja deh, menuju aja. Menuju ke sana. Iya, biar agak ngeri-ngeri kalau bicara sepakat ini jadinya kan. Iya, iya. Gimana, Bang Wahyu? Dari ini dulu nih, dipuji dulu nih. Ya, Nomor satu yang menyatakan memang tegas menyatakan untuk di Selat Malaka. ya, Apakah benar. seperti itu konsepnya? Ya benar sekali, karena Ya. kita sudah melihat langsung, visi Ya. dan misinya sudah jelas sebenarnya. Dan itu sudah dikupas dan tentunya sudah dijelaskan. Dan inilah masyarakat bisa menilai dari sana. Tentunya yang rasional, pemilih Ya. rasional, maka dia akan menentukan pilihannya di 01. Itu Mas. Gimana Bang? Baik, saya rasa di dalam Asta Cita ya, 8 rencana ya visi misi dari 02, di antara dalam melakukan pemerataan pembangunan ekonomi di daerah, ya di desa, dan salah satunya adalah dengan membangun perekonomian di daerah-daerah yang memang dianggap cukup kritikal dan memang perlu diberikan prioritas. Seperti dalam halnya Natuna, ini menjadi salah satu prioritas pada prosesnya nanti, termasuk di antaranya dalam salah beberapa program hasil cepat terbaik dari 02 ya itu dengan memberikan seperti tadi yang sampaikan Bu Lina untuk menghilangkan stunting itu dengan memberikan susu gratis dan memberikan makan siang gratis. Nah, ini juga salah satu bagaimana mempersiapkan generasi Indonesia yang maju yang menuju ke Indonesia Emas di tahun 2045. Jadi kita sudah pikirkan untuk jangka panjang ke depan. Tetapi memang secara spesifik di dalam visi misi, namanya visi misi. Ya. Visi misi itu adalah sebuah konsep ya, sebuah implementasi jangka panjang. Kita tidak spesifik bicara tentang kewilayahan seperti yang disampaikan oleh 01. Karena kita bicara lebih wide ya, lebih luas kita bicaranya gitu. Berarti kalau 01 memberikan highlight di situ, berarti sudah memang fokus melihat bahwa ada persoalan yang harus diselesaikan di sini. Seperti itu? Saya tidak melihat begitu. Justru Nggak saya begitu ya? Tidak melihat begitu. Karena ketika kita bicara visi misi, itu kita bicara yang buat cita-cita. Ya. Kalau kita bicara secara spesifik, itu sudah program kerja. Nah, kalau kita Oke. jual program kerja, kita buka, saya rasa Natuna ada di dalam salah satu prioritas program kerja kita. Jadi harus dibedakan, Mas. Ya. Kita bicara visi misi itu tentang bicara konsep, bicara tentang cita-cita. Makanya kenapa kemarin ketika dalam debat, pada saat visi misi pertama 01 sudah langsung menyerang 02, menanyakan tentang status lahan, ini sudah salah. Sudah salah itu ya? Sudah salah. Jadi menurut saya ini balik lagi. Jadi Ya. kita bicara tentang sebuah cita-cita, bicara tentang gagasan gitu loh. Nah, jadi harusnya kita bicara tentang gagasan, tidak bicara tentang sebuah hal yang spesifik dan detail. Karena kalau spesifik dan detail itu kan debatable, tergantung dari narasumber, tergantung dari data, tergantung dari penelitian, tergantung dari sampelnya yang diambil gitu loh. Ya, Ya. itulah tadi. Memilih seorang pemimpin itu harusnya tidak hanya bagaimana mempertontonkan tentang bagaimana kita menjadi apa, tetapi lebih pada tentang berbangsa, kepentingan berbangsa dan bernegara. Jadi itu yang ingin dikedepankan oleh pasangan 02. Atau gimana, Pak? Jadi kalau kenapa pasangan 03 ini kan selalu ada yang mengatakan seolah-olah ragu-ragu ya. Ya. Tapi sebenarnya tidak gitu loh. Karena memang tim tanknya 02, Pak Jokowi ya dulu tim tank kita semua. Kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Makanya di kemudian hari kita berpikir yang jelek kita buang, yang baik kita pertahankan. Betul. Nah, think tanknya salah satu yang disampaikan Mbak Lina tadi. Gubernur Lemhanas itu kan semua punya data lengkap gitu loh. Makanya kalau sekarang beliau bisa memotret secara utuh karena memang dari awal tim tanknya juga beliau gitu loh. Kalau di perubahan ya wajar perubahan. Tapi kan kita juga harus berpikir kayak tadi contohnya makan gratis, minum susu.
Kan nanti juga kita harus mendidik kepada masyarakat juga. Itu duit jalan siapa? Kan harus hitung-hitungnya. Terus nanti utangnya kemana lagi? Ini kan harus jelas semua. Kalau sekarang ini kita 400 triliun ya untuk itu ya? ya berpropaganda lah namanya itu kan. Namanya kampanye kan seperti itu. Maka saya berharap ini mendidik semua. Karena nanti faktanya kan ini harus bisa dipertanggungjawabkan loh. Ya. Ya kita senang-senang aja kalau bisa sambat susu gratis, kemudian makan gratis segala macam itu. Tapi kan kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu gitu loh. Nah, saya tidak mengklaim 02 bagaimana, tidak. Itu kan kita harus bertanggung jawab terhadap itu gitu Betul, loh. betul. Gitu. Jadi saya pikir apalagi? Yang mengenai tadi, mengenai penegasan bahwa di laut, daerah perbatasan tadi. Kalau saya apa yang disampaikan Pak Suyono itu udah jelas Ya. gitu loh. Kita juga tadi udah sepakat. Ada dua hal yang harus diselesaikan. Masalah pertahanan, Ya, ya toh, kedaulatan negara itu juga harus clear. Kemudian masalah persoalan kesejahteraan. serius untuk memperjuangkan. Iya, di samping itu juga provinsi tidak bisa lepas begitu aja. Terlepas dari persoalan setuju tidak setuju, Pak Suyono menyatakan sudah terlibat, kemudian Mbak Lina menyatakan belum terlalu, ya mari kita sama-sama itu dioptimalkan lah. Karena toh itu memang Kepri ini luar biasa. Ya. Jumlah daripada pulaunya yang begitu luar biasa. Saya juga tidak menyalahkan karena saya mengalami gitu loh. Saya mengalami, saya tidak bisa mengcover gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau ada orang bilang itu bisa, suruh ke sini. Gitu loh. Suruh ngelihat pulau itu, ada pulau-pulau yang nggak ada namanya sampai sekarang. Ya. Gitu. Ini sangat luar biasa menjadi GPR kita bersama. Di depannya ada Cina, di selatan ada Singapura. Ini memang harus dipikirkan secara nasional, tidak hanya berpikir secara provinsi aja. Ini harus menjadi sesuatu yang dipikirkan secara nasional. Itu. Baik.